Hai, tahun 2021 awal, gue merasakan yang namanya punya masalah lebih daripada satu. Di awal tahun, belum selesai dengan patah hati. Ada masalah lain timbul. Dua masalah. Dan ternyata bulan berganti, nambah lagi, jadi 3. Dan yang 3 ini adalah, kalau bisa dibandingin, yang pertama adalah sebuah gempa bumi. Yang kedua itu kayak gunung Merapi gitu, erupsi. Nah yang ketiga ini tuh bisa dibilang kayak Krakatau yang meledak. Jadi masalah ketiga ini benar-benar besar gitu. Dengan adanya 3 masalah ini, diri gue yang waktu itu sangat ngerasa bingung harus ngapain, karena buat masalah patah hati aja bego banget, gak bisa. Dan masalah kedua yang gitu, gue pun gak bisa gitu gimana cara nyelesainnya. Gue bingung. Masalah ketiga ini yang tadinya gunungnya diem-diem aja gitu kan, tiba-tiba ada tanda-tanda keaktifan gunung yang intensif dan tiba-tiba meledak. Yang artinya udah dari lama sebenarnya nggak baik-baik aja, dan tiba-tiba meledak. Ketika saat itu gue yang gak pintar tentang hal pertemanan, gak baik dalam masalah sosialisasi dari satu manusia ke manusia lainnya, gue memutuskan suatu keputusan yang sangat irasional, di mana pikiran gue dan batin gue ini mereka nggak sinkron. Maksudnya ketika kepala gue mikir apa, hati gue maunya kemana gitu. Nggak bisa satu tujuan. Karena itu kayak gue mutusin buat gue mau ngilang dari dunia sosial gitu. Gue ingin menghilang dari tatanan sosial yang gue punya saat itu. Gue berhenti untuk ngechat orang-orang. Gue berhenti post something di Instagram, memposting sesuatu di Instagram. Gue berhenti punya line. Gue berhenti main Telegram. Dan di WA tuh gue menjadi nggak aktif di hampir di semua grup. Dengan harapan kalau masalahnya udah selesai, gue pengen balik lagi. Pikiran gue waktu itu paling lama menyelesaikan 3 masalah ini adalah 2 minggu gitu. Enggak sih, 2. Yang masalah awal itu nggak tahu sampai kapan. Cuman kalau yang 2 ini gue berharap dalam 2 bulan selesai gitu. Ternyata dengan gue melakukan itu ada hikmahnya, ada masalahnya. Ketika gue menghilang dari tatanan sosial itu, gue mengunci diri gue sendiri gitu. Gue nggak bersentuhan dengan orang-orang secara komunikasi gitu. Gue berhenti berkomunikasi dengan orang lain.
bisa dibilang gue berhenti berfungsi sebagaimana manusia seharusnya. Gue nggak ngobrol sama sekali, mau itu sama siapapun gue ngobrol sama sekali. Walaupun selama 7 bulan dari masalah itu dimulai, nggak, pokoknya dari keputusan itu dimulai, 3 bulannya itu gue full nggak mengeluarkan suara. Maksudnya mulut gue tidak mengeluarkan suara sama sekali, kecuali bersin dan batuk. Gue nggak mengeluarkan kata-kata apapun. Gue nggak ngobrol sama orang tua gue nggak ngobrol sama abang gue nggak ngobrol sama siapa. Gue pengen menyimpan ini sendirian gitu loh. Dan ketika itu, secara perlahan, gue tidak mensyukuri dengan apa yang ada. Gue tidak menikmati hal-hal yang kecil maupun besar. Kayak misalkan, oh hari ini ternyata ada ayam goreng nih. Gue tidak menikmati itu. Bahkan gue sehari bisa sampai lupa makan. Dan sampai esok harinya tuh gue baru inget gitu. Gue belum makan. Tapi ketika udah dihadapkan dengan makanannya di depan mata, kenapa gue harus makan gitu? Di situ pikiran gue udah kacau. Apa yang tadinya bisa menjadi pelarian gue, apa yang tadinya bisa menjadi pertolongan gue, itu udah gak bisa nolong lagi. Kayak misalkan kalau gue main game yang gue senangi dari gue umur 5 tahun, itu sama sekali udah gak bisa nolong lagi. Kalau gue yang seneng lari, gue berhenti ngelakuin itu. Tidur, kalau tidur jangan ditanya, karena jadi kebiasaan sampai sekarang. Jujur, jadi kebiasaan sampai sekarang. Semenjak hari itu, gue bisa nggak tidur selama 2 hari, gue bisa nggak tidur sampai 3 hari. Gue cuma bisa tidur ketika matahari udah terbit. Dan ketika itu, gue bulan pertama gak kenapa-napa. Maksudnya ya bulan pertama seperti itu aja gitu. Ketika bulan kedua ternyata gue merasakan yang namanya gejala-gejala mulai badan tuh gak enak. Kayak misalkan ketika gue bangun tidur, kepala tuh sangat yang rasanya pusing sepusing-pusingnya. Gue merasakan itu. Dan gue ngerasa ketika gue bangun dari tidur, perasaan gue itu sangat kacau gitu. Gue mulai merasa capek dengan segala yang ada. Dan gue tidak tertarik sama sekali untuk melakukan apapun. Gue lebih fokus untuk pengen nyelesain masalah yang ada gitu. Ya, pokoknya ketika saat itu gue cuman berpikir, oh biar masalah ini selesai gue segini. Selain itu nggak, kayak misalkan makan, mandi, ngebersihin muka, itu gue nggak mikirin sama sekali gitu. Karena bisa sampai 2 hari gue gak mandi. Itu sekacau itu bulan kedua. Ketika bulan ketiga, gue udah ngerasa gue nggak peduli lagi. Gue menjadi orang yang tidak peduli dengan apapun. Gue tidak peduli apa yang bakal terjadi. Gue tidak bisa merasakan apa-apa. Kalau ditanya nangis, gue orang yang sulit untuk nangis. Harus ada sesuatu yang kuat untuk nangis.
Tapi di situ gue juga ngerasa capek gitu. Gue pengen berhenti, cuman di situ pikiran dan batin gue sama sekali nggak lurus gitu, nggak berpikiran, nggak dulunya nggak sinkron dengan hasil pikiran yang irasional, nggak rasional sama sekali. Yang biasanya gue selalu berpikir logis, kayak misalkan bangun tidur, oh hari ini harus gini gini gini. Nggak, kalau di bulan kayak gitu, gue bangun, ya udah melakukan keseharian sehari-hari di rumah tuh ngapain. Sisanya kalau udah nggak ada, masuk ke siang hari, mencoba untuk tidur. Kalau nggak, cuman diem di kamar, rebahan, gue nggak megang HP sama sekali. Kayak cuman lihat ke langit-langit, bisa sampai berjam-jam. Sampai pada akhirnya gue ngeh, oh ini udah malam. Itu adalah 3 bulan yang berat. Dan uh, pernahlah terjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Cuman ada satu hal yang buat gue ingin kembali lagi. Maksudnya ada sesuatu hal yang buat gue bertahan, walaupun menurut gue kejadian itu sangat anomali gitu. Karena kejadian itu menurut gue adalah uh, sesuatu yang bisa dibilang nyata dan tidak nyata. Bukan berbau mistis, enggak, bukan berbau mistis, cuman ada. Jadi situ tuh gue pengen ngelanjutin lagi yang namanya hidup gitu. Maksudnya dalam artian ya berfungsi sebagai mana manusia. Jadi pelan-pelan kayak gue mulai bicara lagi sama teman-teman kuliah gue. Gue mulai berbicara lagi dengan teman-teman di kelas. Gue mulai kontak lagi dengan orang-orang yang ada di organisasi gue. Selama 4 bulan ke depannya gue nggak keluar sama sekali, nggak keluar rumah sama sekali. Karena gue ngerasa pandangan orang gimana gitu loh kalau tahu masalah gue, kalau tahu ternyata gue tidak seceria yang mereka lihat gitu. Gue tidak seperti orang yang kenal sebiasanya gitu. Gue selalu berpikiran itu. Itulah kenapa gue menghilang dari tatanan sosial. Cuman ketika gue membuka diri pelan-pelan di bulan keempat itu, gue hanya ngobrol sama orang karena ada butuhnya doang gitu. Ya itu adalah satu sikap yang egois. Cuman gue ngerasa gue belum bisa menjadi terbuka karena gue nggak tahu respon mereka gimana kalau tahu masalah gue gitu. Di bulan ke-7 atau ke-6, apa yang salah satu apa yang gue takutkan itu terjadi. Ya, salah satu dari 3 masalah ini ternyata nggak bisa gue selesaikan dengan baik. Berakhir dengan kekacauan. Dan masalah yang ketiga pun sama seperti itu. Di bulan ke-7. Tapi setelahnya dari itu kayak gue mencoba untuk keluar rumah, bertemu sama orang-orang, ngobrol sama orang-orang. Itu membuat gue rasanya kembali seperti
manusia sebagai mestinya, walaupun nggak sepenuhnya bisa berfungsi dengan baik gitu. Gue bisa bercerita sama orang, tapi walaupun nggak banyak, masih ada yang ditutup-tutupin. Tapi itu menurut gue meringankan apa yang gue pikirkan. Ternyata apa yang gue takutkan tidak seseram yang apa yang gue pikirkan. Ketika semua itu udah terjadi, walaupun masalahnya nggak selesaikan dengan baik, walaupun gue menghilang dan tiba-tiba gue bilang hai ke temen, itu nggak seseram apa yang gue bayangkan. Ternyata orang-orang masih welcome dengan gue yang bisa dibilang tiba-tiba ada lagi gitu, yang tadinya tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba ada lagi. Mulai dari situ gue ngerasa bisa mensyukuri hal-hal kecil gitu, kayak misalkan nemu permen di saku celana, atau enggak gue dapat sebuah hadiah kecil gitu dari GoFood, yaitu voucher. Gue bisa ketawa dengan hal kecil itu, gue bisa senang dengan itu. Yang tadinya gue tidak merasakan apa-apa, sekarang gue seenggaknya bisa ketawa, seenggaknya bisa ada senyum kecil. Dan gue ngerasa ada orang-orang yang sulitnya lebih daripada gue, tapi mereka bisa ngelaluin itu gitu. Mereka nggak nyerah. Dan karena itu gue memutuskan apa yang udah terjadi, kalau bisa ketika nanti keadaan sudah membaik, gue bakal memperbaiki itu. Dan mulai dari situ gue mulai merubah pikiran gue bahwa kalau hari esok ada, harapan itu pasti ada. Nggak jadi orang yang putus asa lagi. Dan seenggaknya bisa membantu orang-orang lagi. Mungkin ini adalah cerita yang tidak penting, tapi gue harap dengan gue bercerita seperti ini, entah kalian pendengar yang sama-sama punya masalah, atau kalian pendengar yang temannya punya masalah seperti gue, dapat ambil hikmahnya. Kayak mulai dari pendengar yang punya teman masalah seperti ini, yang gue harapkan adalah kalian lebih memperhatikan teman kalian. Kalau gelagatnya udah mulai aneh, coba kalian sapa. Jangan terlalu ditekan agar dia bercerita, tapi coba kalian pelan-pelan aja. Coba kalian ajak ngobrol secara santai. Nggak perlu menjadi orang yang memberi saran, tapi ketika kalian menjadi pendengar, itu sudah sangat cukup. Ketika kalian menjadi pendengar dan bisa menyimpan itu dengan baik, itu udah sangat cukup. Dan beri nasihat kalau semisalkan dia butuh nasihat.
Tapi kalau dia nggak butuh nasihat, sebisa mungkin jangan beri dia nasihat. Cukup menjadi pendengar yang baik. Dan jangan menilai dia sebelah mata. Jangan menganggap dia orang aneh atau gila. Karena ketika dia ada di posisi seperti itu, sulit untuk berpikiran rasional. Dan jangan sampai kata-kata kalian bisa menyakiti hati dia, bisa menyinggung dia. Dan ajak dia, bukan paksa dia. Untuk kalian para pendengar yang punya masalah seperti gue harap kalian nggak putus asa. Walaupun iya, gue tahu ketika kalian ngerasa putus asa, gak ada harapan, itu bakal sulit rasanya untuk bertahan. Sebenarnya apa yang kalian hadapi itu nggak akan selamanya berlanjut. Walaupun apa yang kalian takutkan terjadi, bukan berarti hidup juga itu berhenti dan terakhir dan berakhir, enggak. Selama hari esok ada, harapan juga ada. Dan bila semisalkan ada orang yang bilang memberi nasihat tentang ini dan itu, jangan diambil hati. Kalian cukup dengerin orang-orang yang memberi nasihat secara baik. Kalau misalkan ada orang yang lu tuh sebenarnya agama lu kurang, agama lu tuh gini, sebenarnya lu tuh seharusnya sadar diri gini, jangan dengerin mereka. Karena yang namanya hubungan manusia dan Tuhan itu hanya Tuhan dan lu sendiri yang tahu. Bisa jadi mungkin sekarang lu jauh dari Tuhan, tapi kedepannya Tuhan punya caranya tersendiri buat ngedeketin lu sama dia, sama yang di atas. Dan ketika ada orang yang seperti itu, jangan menyalahkan Tuhan, salahkan orangnya. Jangan benci Tuhan, tapi lu hanya saja bertemu orang yang salah. Karena gak semua orang yang beragama akan berbicara seperti dia. Dan apa ya? Oh iya, bila misalkan lu bingung mulai dari mana untuk bangkit kembali, mungkin bisa lu mulai dari suatu hal yang kecil. Kayak misalkan mulai mendengarkan lagu atau melakukan hal-hal apa yang lu suka. Mau itu lu mosing di kamar mandi, mau lu ngelukis dengan cat warna biru doang, mau lu karaokean walaupun suara lu sumbang, lakuin aja. Karena sesuatu hal yang kecil itu bakal membuka jalan yang besar, akan membuka jalan yang lebar.
Jangan dengarkan apa kata orang yang sifatnya negatif. Misalkan mereka bilang kalau apa yang lu suka itu adalah suatu hal yang buruk. Itu adalah sesuatu hal yang seharusnya nggak lu agung-agungkan. Jangan dengerin semua itu. Lakuin apa yang lu suka. Selama itu tidak mengganggu orang lain, lakuin aja. Uh, Jangan terburu-buru untuk ngelakuin itu. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh waktu. Bisa jadi itu berhari-hari, bisa jadi itu berbulan-bulan, bisa jadi itu bertahun-tahun. Jangan buat diri lo tergesa-gesa untuk bangkit. Pelan-pelan. Karena gak akan bisa kalau lu berpikiran langsung, gue besok mau berubah. Langsung lu ngelakuin banyak hal. Enggak. Kayak misalkan aja mulai dari hal yang kecil gitu. Mulai dari bangun pagi, tidur lebih awal. Gue tahu itu sulit, tapi mulai aja dulu dari hal yang kecil. Dan jangan terlalu dipaksakan untuk dilakukan secepatnya. Pakai waktu kalian secara baik. Jangan terburu-buru. Kayak misalkan gue mau mulai akun Twitter ini dengan isinya ocehan-ocehan tidak jelas yang belum tentu ada pendengarnya. Gue melakukan ini ya karena gue suka aja. Gue suka ngoceh sendiri. Gue suka ngomong sendiri. Apakah gue berekspektasi akan ada pendengarnya? Enggak. Gue tidak berekspektasi sama sekali bakal ada pendengarnya. Gue melakukan ini hanya sebagai pelarian aja dari masalah yang gue hadapin sekarang. Gue butuh suatu pelarian. Contohnya kayak dengan apa yang kalian ceritakan sekarang, ini sudah menjadi pelarian gue. Sama kayak kalian, kalau misalkan mau buat akun Twitter untuk mengeluh, silahkan. Kalian mau menulis diary sehari-hari, itu silahkan. Selama itu tidak mengganggu orang lain, lakuin aja. Mungkin gak ada lagi yang pengen gue obrolin buat akhir kalimat. Palingan gue cuma mau bilang, jangan terlalu paksakan diri lo. Jangan terlalu menekan diri lo terlalu jauh. Selesaikan semuanya pelan-pelan dan perlahan. Enggak, suatu hal itu bisa udah menjentikan jari. Kalau masalahnya banyak, jangan berusaha untuk ngambil secara banyak. Jika masa lalu adalah sebuah gunung pasir, jangan mencoba mengambil sebanyak mungkin. Coba dimulai dari yang kecil. Kayak misalkan lu mulai dengan tangan lu aja, dari mengambil pasir sebesar tangan, demi sedikit demi sedikit, walaupun lama, tapi itu bakal selesai. Kalau lu merasa gue gak bisa menyelesaikan ini karena ini bukan kapasitas gue,
nggak salah. Sebenarnya lu bisa, tapi kalau misalkan lu udah benar-benar merasa nggak bisa, coba untuk meminta bantuan orang lain. Coba meminta nasihat dari orang lain, tapi dari orang yang tepat, jangan orang yang sembarangan. Jika lu butuh teman ngobrol atau tempat untuk bercerita, gue bisa menjadi tempat cerita lu. Atau lu bisa klik deskripsi di bawah dan nomor telepon di bawah. Karena itu adalah orang-orang yang gak akan melihat lu sebelah mata. Mereka gak akan membicarakan sesuatu yang buruk tentang lu. Mereka gak akan meremehkan dengan apa yang lu hadapin sekarang. Dan rahasia lu bakal disimpan baik oleh mereka. Tapi kalau misalkan malu, gue bisa menjadi pendengar yang baik. Dan gue hanya akan memberi nasihat kalau lu butuh. Jadi mungkin bisa lewat DM kalau lu mau. Gue tidak memaksakan. Akhir kata, gue harap lu tetap baik-baik aja.